Kemuliaan dan berkurang di tempat ini, di Pekanbaru, di setiap keluarga kami, di kehidupan kami ya Tuhan. Kami bersuka cita yang berfirman ya Tuhan. Biarlah firman menyembuhkan yang sakit, menguatkan yang lemah ya Tuhan. Alam namanya yang lumpuh berjalan putar, miskin diperkaya, yang hilang digantikan ya Tuhan, yang susah dihiburkan. Alam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Tuhan biarlah Engkau pakai setiap kami untuk menjadi alat-alat-Mu di kota ini, khususnya di gereja ini ya Tuhan, menjadi penjala-penjala manusia lewat talenta yang Engkau berikan pada setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Salam, silakan duduk. Di nama Tuhan. Di nama Tuhan. Haleluya. Ini agak panjang waktunya. Sedikit santai. Oke, kalau pagi tadi saya perkenalkan diri, tapi anak saya lupa saya sebut. Ini anak saya Angelica Dora Santoso. Boleh berdiri lah. Dia salah satu pemenang kemarin 2023 Putri Intelijensia Rio ya. Iya, dia masih kuliah sastra Inggris di Unila. Anak saya dua, Angelica dan Anggrini. Tapi Tuhan tambahkan ada satu anak laki-laki yang kedua orang tuanya sudah meninggal ya, tapi agamanya masih seberang. Saya sekolahkan juga ya di Meta ya, SMK di Meta Jalanangka. Nah, itulah istri saya baru setemu yang ada ya, itu saya Jawa, saya dulu benci orang Batak, malah dapat orang Batak. Saya ngomong sama anak saya, hati-hati ya, jangan membenci seseorang ya. Apa yang kau benci nanti digelodorkan. Haleluya. Itu saja mengembalakan di Garuda Sakti, dan saya terus full time ya, full time. Paling kalau nggak ada kerja kami ke ladang nanam ubi, itu saja. Ya, istri saya guru. Ya, kira-kira itulah perkenalannya. Saya dipanggil Tuhan 1 Oktober 1995. Pak Ricky Nelson yang membaptis saya. Ya. Saya banyak bapak-bapak rohani ya, sampai hari ini masih baik semua ya. Baik Pak Joyo, Pak Ricky, Pak Dede, dan ada beberapa lagi yang saya segani, saya hormati menjadi senior-senior saya untuk membina saya untuk jadi hamba Tuhan. Di nama Tuhan, itu saja perkenalan singkat. Berakar, bertumbuh, berbuah, dan buahnya lebat. Ya, tentunya manis ya, manis sekali ya. Bilang cakep gitu kayak. Iya, saudara. Karena itu yang didambakan ya, didambakan oleh orang tua kita, mengharapkan anak kita itu ada buahnya. Ya. Terus bos juga mengharapkan karyawan kita itu ada buahnya. Tuhan Yesus juga mengharapkan jemaat ya, jemaat Star City ini juga ada buahnya. MPI apa ya? Musim Palang Pindah. Gimana? Musim Palang Pindah. Oh, musim Palang Pindah. Musim Palang Pindah. Indah. Oh itu ya, luar biasa. Tepuk tangan dong. Kalau saya GSG apa tuh GSG? Gedung Serbaguna Garuda Sakti. Oke, itu saja. Nah, suka atau tidak suka, kita harus melakukan kedua hukum ini, sangat penting. Tadi sudah dibacakan di dalam Matius 22, boleh juga kita baca. Ini penting. Matius 22 ayat 36 sampai 40 ya. Yuk. Kita baca. Guru, hukum manakah yang pertama dalam hukum Taurat? Lanjut. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Lanjut. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Lanjut. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan para nabi. Udah sampai situ ya. Jadi Tuhan mau prioritas kita bagaimana kita bisa berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat manis itu tadi.
terutama kita bagaimana cek diri masing-masing. Kalau kesehatan namanya ada check up kan ya. Check up kita coba bagaimana kita membaca Alkitabnya, bagaimana kita setiap hari hubungan intim dengan Tuhan, bagaimana kita menyanyikan lagu-lagu rohani itu ada kerinduan, ada sukacita, bahkan keluar air mata, bukan air mata sedih ya, air mata kebahagiaan karena Tuhan itu baik. Baik bukan berarti kita dapat mobil mewah, rumah bagus, istri atau suami yang cakep, bukan itu. Kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang sampai hari ini kita bisa menikmati segalanya. Bahkan kalau kita tahu bersyukur tentang kebaikan Tuhan, kita melihat alang-alang digoyang kena angin saja, kita sudah terharu. Karena coba kalau kita bisa menggoyangkan rumput alang-alang itu, saudara, kita harus pakai listrik, gitu kan, atau pakai kipas angin kan, gitu kan. Ini tanpa listrik dan tanpa kipas angin bisa digoyangkan. Kita bisa bersyukur menikmati pemandangan-pemandangan ini. Jadi kalau kita hubungannya dengan Tuhan ini tidak baik, ini bahaya sekali. Inilah check up ya, yang harus kita perbaiki, terutama dengan keluarga kita. Kalau masih lajang terus, justru kalau masih lajang itu nggak ada ikatan. Mau doa semalam suntuk pun bisa, baca Alkitab sebanyak-banyaknya pun bisa. Ini harus diperbaiki ke Tuhan. Terus dengan ke kanan ke kiri, makanya salib toh, ya, horizontal dan vertikal toh. Nah, bagaimana hubungan kita dengan manusia? Sosialnya. Kenapa kita banyak disukai? Di Kisah Para Rasul 2 ayat 47 bagi tadi. Kenapa kita disukai banyak orang? Hubungan kita. Gampang nggak kita tersenyum? Ini gitu ya. Kenapa kita nggak bisa tersenyum? Ada alasan toh? Apakah saking beratnya beban berat apa? Bermasalah. Marilah kepadaku yang letih lesu dan beban, aku akan memberikan kelegaan. Bukan ngomongnya Pak Pendeta Eko Santoso, tapi itu Tuhan firman-Nya. Saudara harus membuktikan sendiri, makanya bisa mengucap syukur. Orang yang miskin itu siapa sih? Orang yang miskin adalah orang yang tidak bisa memberi. Mau kaya terserah, tapi kalau dia nggak memberi itu miskin. Orang yang kaya adalah orang yang bisa memberi. Bahagianya kalau engkau mengulurkan tangan memberi, tangan di atas. Seaja anak saya, ayo, ya, dia juga ada kelompok organisasi, Pak, kami mau bagi-bagi takjil kemarin di Arifin Ahmad, silakan. Seaja makan bersama sama anak-anak jalanan dengan nasi bungkus 50 bungkus, kita duduk di pinggir jalan makan sama anak jalanan. Oh, bahagianya luar biasa. Itu hubungan. Kita harus memperbaiki hubungan kita juga dengan pejabat. Jangan alergi. Kita anak-anak Tuhan berinteraksi dengan pejabat. Kalau engkau bergaul dengan dokter, minimal engkau tahu obat apa. Kan gitu loh. Bergaul dengan pengacara, Bapak ini pengacara gitu kan, engkau tahu tentang hukum. Kalau engkau bergaul dengan Pak Wali Kota, dikasih proyek. Ini hubungan penting. Makanya kan, bagaimana hubunganmu dengan Tuhan, bagaimana hubunganmu dengan manusia, engkau bangun nggak? Apakah terlena dengan main HP saja? Halo, kadang itu di kamar yang sama untuk berbicara dengan istri main WA. Mah, tolong kopi. Sebenarnya bisa membelai rambutnya. Mah, balik kopi dong. Tapi kenapa pakai WA? Mah, tolong kopi. Kenapa? Sudah terlena dengan HP-nya. Anak-anak sekarang kemarin ada
kepedulian masalah generasi. Banyak orang tua umur anak 2 tahun sudah dikasih HP. Ini menghancurkan loh, karena dia nggak tahu memilah-milah, nanti kecanduan, ya bahaya. Nah, bagaimana kita mencermatinya? Hubungan dengan Tuhan ini, dengan sesama manusia ini, jangan terhalang dengan apapun, termasuk dengan HP. Yang setuju katakan amin. Justru mempermudah kita, memperlancar kita. Makanya ada WA group. Yuk reunian, yuk ngopi, yuk arisan, yuk gotong royong, yuk bagi sembako, ayo kita ciptakan lapangan pekerjaan, yuk. Tadi pagi saya dengarkan khotbah ibu siapa saya lupa yang disetel oleh istri saya untuk konsumsi khotbah hari ini. Dia bilang ini, untuk berbagi dengan sesama manusia. Udah nggak zamannya lagi bagi-bagi beras Indomie, bagi sembako. Udah nggak zamannya lagi bagi-bagi nasi kotak. Itu sementara. Tapi kok gereja harus menciptakan lapangan pekerjaan. Ini baru pembukaan ya. Kita lanjutkan firman-Nya. Di Matius 28 ayat 19 sampai 20. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Suka atau tidak suka, kita harus melakukan kedua perintah agung ini. Yuk, 1, 2, 3. Karena itu, pergilah jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa kepada. Dua pembukaan ini tidak suka atau tidak suka kita harus melakukan. Nanti akan saya terjemahkan melalui apa saja, melalui talenta apa saja. Di gereja tentunya banyak departemen apa saja. Nah, Tuhan itu marah, dia mengutuk. Contoh satu pohon yang kita buka Matius 21 ayat 19, sehingga pohon itu menjadi kering. Matius 21 ayat 19, kita baca 1, 2, 3. Dekat jalan dia melihat pohon ara. Gini lah, di sini kan nggak ada pohon ara toh ya. Kita sukanya pohon durian lah ya, karena saya durian ya gitu kan. Dekat jalan dia melihat pohon durian, lalu pergi ke situ, tetapi dia tidak mendapat apa-apa pada pohon durian itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya, dan seketika apa yang terjadi? Kering. Pohon durian itu, pohon rambutan itu. Halo. Sepertinya kejam ya. Kejam atau kejam? Kita berpikir ginilah. Kita orang tua, yang orang tua coba angkat tangan. Oh, yang lainnya belum pada nikah ya. Rencana bagus. Yang penting ada rencana, kan gitu kan. Jangan sampai takut menikah. Karena apa? Bertobat kalau takut menikah. Gak ngenapin firman Tuhan. Di Kejadian, beranak cucuklah dan bertambah banyak. Jadi jangan sia-siakan umur. Mumpung masih cantik, cepat. Mumpung masih ganteng, cepat. Nanti lewat didelek, diobral. Jangan sia-siakan kecantikanmu ya. Sampai di mana? Pohon durian. Pohon durian kering. Kutuk sama yang punya. Kalau yang punya ngutuknya gampang. Beli rondap. Disiram rondap. Tahu rondap kan? Siram rondap. Kenapa? Disiram rondap jengkel. 30 tahun kau tanam. Pupuk NPK sudah, disuntik sudah, kasih vitamin sudah, didoain sudah, tumpang tangan sudah, tumpang kaki sudah. Kenapa kamu gak berbuah nak? Akhirnya kesal, beli rondap 1 drum, siram, kering seketika.
kepada anaknya juga demikian. Nah, kecil kamu gendong-gendong, susu-susu, sayang-sayang, pijit-pijit, antar kemana-mana. Udah besar, nyuci piring nggak bisa, nyapu nggak bisa, ke ladang nggak bisa, ya, jualan nggak bisa, ya, pun nggak punya teman kecuali HP. Ya, coba, bos juga marah. Kenapa sih kau jadi karyawanku terlambat datangnya, pulangnya cepat, minta gaji besar, semua barang-barang di kantor hilang. Coba saudara, gak suka itu pemiliknya, gak suka batasan. Nah inilah yang kita mau bahas. Kalau kita berbuah, waduh, gereja ini gak muat Pak Sinaga, gak muat. Tahun ini harus berbuah 1 buah 5 atau 1 buah 10. Natalan harus tepat lahir. Iya. Kita lanjutkan. Cara berbuah. Nah ini cara. Yohanes 15 ayat 1 sampai 2. Yuk. Kita baca. 1, 2, 3. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Perhatikan ya, ini penting. Kenapa yang tidak berbuah dipotong atau dikutuk habis, disiram roda? Yang tidak berbuah, nyala kau. Bikin sama aja kau di gereja ini, kantor ini. Pergi sana cari kerja, pergi sana cari jiwa-jiwa, kata Tuhan Yesus. Di luaran banyak jiwa-jiwa, bawa masuk, kata Tuhan Yesus. Yang lain bawa jiwa-jiwa, kenapa kamu enggak? Yang lain menghasilkan, yang lain menguntungkan, kenapa kamu enggak? Nah, sekarang yang ranting yang berbuah, diapain? Jangan dipotong dong, dibersihkan. Harus tahu ya, yang tidak berbuah dipotong, artinya disingkirkan. Kalau udah dipotong itu kering itu, paham ya? Potong itu kering. Nah, pohon atau ranting yang berbuah, atau ranting yang berbuah dibersihkan. Lihat, penting ini. Ada hal-hal yang mengikat kita supaya buahnya itu lebat, buahnya itu banyak. Ini ada himpitan-himpitan kayu-kayu atau rumput-rumput atau hal-hal yang lain. Inilah yang dibersihkan oleh pemiliknya. Atau mungkin ada kotoran-kotoran semut atau apa-apa. Ya, ada ranting-ranting yang harus disingkirkan, dibersihkan. Ini waktu pembersihan, ini proses. Apa? Proses. Kita sudah melayani tapi masih ada bohongnya. Oh, udah melayani tapi masih ada bohongnya. Singkirkan, dibersihkan, bukan singkirkan ya, dibersihkan. Ngerti ya? Disuruh doa puasa, ya, ditegur dengan keras. Tegur itu tanda kasih sayang. Jangan kalau ditegur itu terus sakit hati. Tanya Pak Gede, bagaimana Pak Gede itu menegur saya? Mau pakai apa saja, saya udah mengalami. Tapi saya menunjukkan kesetiaan dan ketaatan. Udah lebih 20 tahun. Karena saya berpikir begini, kalau saya di sini saja nggak setia, maka di tempat lain tidak setia. Kalau engkau sudah ditetapkan di sini, setialah di sini. Mengerti? Setialah di sini. Engkau di lain boleh belajar, namanya belajar. Tetapi setelah pintar, bawa ilmunya di sini. Belajar penginjilan, KKR, seminar, training. Jangan hanya sebatas ilmu, bawalah di sini untuk berbuah di sini. Nah itu dibersihkan lewat KKR, lewat seminar, lewat teguran-teguran kenabian. Sakit itu,
Dimarahin di depan umum tuh sakit. 4 mata aja sakit, apalagi depan umum. Pernah nggak dimarahin di depan umum? Saya pernah. Itu saya berpikir positif untuk mendidik saya, biar nggak kurang ajar. Paham? Apalagi istri saya, setelah saya khotbah begini nanti sini Pak. Sini. Tadi kau ngomong iya ada 120 kali. Kan ada 60 kali. Ya. Terus ada bolak-balik mau ulang-ulang terus. Sekali aja ngomong apa? Itu teguran dari istri. Itu dibersihkan supaya apa? Supaya tambah cakep saya ngomongnya di depan Anda. Itu kira-kira. Bukan hanya cakep tetapi membawa pertobatan. Yang setuju katakan amin. Ya. Ya. Jadi kita siap dibersihkan. Katakan saya siap dibersihkan. Yes. Kisah 5 ayat 40. Ya. Kisah para Rasul 5 ayat 40. 1, 2, 3. Mereka memanggil rasul-rasul itu lalu menyesal mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Kamu tanya ini. Para rasul ini disesat tuh diapain? Di apa ya, cambuk ya, di apa namanya itu? Pukul. Dianiaya. Kalau sekarang, zaman sekarang aniayanya gampang. Aniaya zaman sekarang kan cuma di demo, ya kan? Demo nggak boleh ibadah, kan gitu kan? Itu justru beruntung loh. Kalau di demo, oke Pak, ya sekarang carikan di mana tempat kami bisa ibadah, kan gitu. Ya. Nah, tapi rasul-rasul ini mereka mundur atau terus mengajar? Terus mengajar. Kalau mau berbuah, hadapi tantangan. Katakan hadapi tantangan. Setiap tantangan akan menaikkan engkau ke level, ke tangga yang lebih tinggi. Tetapi kalau engkau lari dari tantangan, engkau sudah di tangga 5, engkau turun menjadi tangga 1. Karena engkau lari yang namanya pengecut. Anak Tuhan harus gentleman. Amin. Itu yang namanya pikul salib itu seperti itu. Memikul salib, mengiringi Yesus. Kadang ada keluarga pulang dari pelayanan, pulang dari gereja dimarah-marahin sama pasangan. Ada seperti itu. Kadang kamu sudah mengalami konseling. Pak, suamiku larang, Pak, istriku cerewet kalau kami cari jiwa. Itu bagian dari pikul salib. Jangan mundur, maju terus. Amin. Doakan pasangan. Tuhan, aku melayani, aku mengasihi Engkau. Aku juga mengasihi pasanganku. Tolong Tuhan, aku memberkati pasanganku, mengasihi pasanganku. Itu proses dari keluarga, proses di Yerusalem, proses lagi ke tetangga, proses lagi teman kerja, proses lagi atasan, susah minta izinnya untuk pergi melayani. Jangan mundur. Pak, kami kerja Pak. Banyak kan menghadapi pengerja-pengerja, nggak tahu kalau pengerja sini rata-rata full timer atau kerja. Kalau kami rata-rata kerja semua Pak, 99%. Bagaimana minta izin itu? Saya bilang, ya, itu pikul salib, kamu mundur. Saya juga nggak memaksa kamu. Terlambat nggak apa-apa, yang penting hadir. Kalau kamu nggak bisa di sini di mimbar, banyak pelayanan lain. Khusus cari jiwa aja kamu. Cari jiwa, itu hatinya Tuhan. Jemputin dengan kendaraan. Gitu. Banyak pelayanan. Nah itu Bapak Ibu. Sekarang aplikasi sehari-hari.
Kita buka Lukas 19. Karena waktunya panjang ya saya santai. Kasih firman Tuhan yang banyak. Lukas 19 ayat 12. Kita baca sampai nanti ayat berapa? 1, 2, 3. Maka ia berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ, dan setelah itu ia baru kembali. Lanjut. Ia memanggil orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka, katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Lanjut. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirim utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah ketika ia kembali setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Lanjut. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang satu ini telah menghasilkan 10. Lanjut. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik, engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan 10 kota termasuk Bangkinang. Ya. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina Tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota termasuk Dumai. Ya. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina Tuhan, aku telah menyimpannya dalam sabut angan. Lanjut. Sebab aku takut dan Tuhan, karena Tuhan adalah manusia yang keras. Tuhan mengambil apa yang tidak pernah Tuhan taruh, dan Tuhan menuai apa yang tidak pernah Tuhan tabur. Lanjut. Katanya kepada orang itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras, yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh dan menuai apa yang tidak aku tabur. Lanjut. Ya. Jika demikian, mengapa uangku itu tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku aku dapat mengambil serta dengan bunganya. Lanjut. Lalu katanya kepada orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu daripadanya dan berikanlah kepada yang mempunyai berapa? Bertanya enggak, kenapa Tuhan itu tidak memberikan yang 5 mina? Kok dia memberikan yang 10 mina yang dapat 10 kota tadi? Saudara berpikir enggak? Atau kenapa Tuhan itu enggak menggantikan orang lain begitu? Ada yang berpikir? Gini, karena yang 10 itu sudah terbukti bonusnya, hasilnya, untungnya, cuannya, hokinya banyak. Setiap orang pasti gak bodoh. Kalau aku berikan ke 5, nanti hasilnya 5. Kalau aku ganti orang, belum tentu nanti membuahkan hasil. Aku kasih yang 10. Sudah menghasilkan yang banyak. Bapak Ibu, ini setiap kita dikasih sama Tuhan talenta minimal setiap orang 1. Ada yang lebih dari 1. Bisa main keyboard, bisa jadi guru, bisa juga berdagang, bisa juga tukang bangunan, bisa juga berkebun. Ada orang yang multi talent, ada juga yang bisa bengkel, ada yang ahli IT. Tapi ada orang yang 1 saja jualan bakso, tapi dia dari jualan bakso itu dapat duit, dapat jiwa-jiwa, dapat bakso gratis. Cuman mengandalkan bakso aja dia sudah menghasilkan. Jadi bagaimana? Yaitu melakukan dengan setia. Katakan melakukan dengan setia. Setiap kita dikasih talenta, kita harus kembangkan. Profesi kita harus kembangkan untuk berbuah. Di gereja kita kembangkan di gereja. Nah, sekarang masuk bagaimana gereja ini bertumbuh dan berkembang. Ada yang namanya
departemen doa. Kita buka Yeremia 29 ayat 7. Yeremia 29 ayat 7. 1, 2, 3. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraan yang adalah. Saya mau bersaksi, di mana saya tinggal, saya ceritakan saya berdoa tempat tinggal itu selalu maju. Pertama saya dulu di daerah Lintas Timur Bliras. Ketika saya bertobat tahun 95, banyak waktu itu zaman Betani, kamu harus doakan daerah yang gelap itu. Setiap sana saya berdoa. Di dalam oplet yang tulisannya Kerinci, transport Kerinci, Tembilaan, Rengat, itu saya kayak orang gila, saya berdoa. Saya nggak malu. Saya berdoa mulai dari pembatuan sampai mulai Rengat Bliras. Untuk diaspal, masuk listrik, untuk dibangun ini dan itu, pabrik dan ini. Belum ada, semua hutan. Untuk ke Blilas, berangkat pagi sampai ke Blilas malam waktu itu, karena belum diaspal. Saya berdoa terjadi, pabrik-pabrik masuk, PT-PT masuk, gereja-gereja bertumbuh.